Lalu bagaimana tanggapan dari Partai Golkar yang juga merupakan partai pengusung paket MJ, Marcel Jafar? Saat ini pendengar, kita sudah terhubung dengan Ketua DPD 2 Partai Golkar, Heri Wadi. Kanal Inspirasi. Pak Heri, selamat pagi. Ya, selamat pagi Desi, selamat pagi RRI, selamat pagi para pendengar RRI di mana saja berada. Salam sehat Pak Heri, selamat mengudara Salam kembali sehat. bersama Pro1 RRI ND. Ya, ini menyikapi kekosongan kursi Wakil Bupati yang hingga saat ini belum terisi, dan ini sudah cukup lama ya, walaupun kita dengar kemarin sudah ada pertemuan, kemudian Golkar juga sudah merilis beberapa nama, cukup banyak nama ya dari Partai Golkar, namun hingga saat ini belum ada ujungnya juga begitu. Bupati Jafar ketika diwawancara RRI mengatakan akan segera memanggil ketua partai pendukung paket MJ. Ini sudah ada undangan untuk Golkar juga? Desi dan pendengar RRI, informasi yang kami dapat melalui media bahwa Bapak Bupati akan mengundang. Sampai hari ini belum, mungkin dengan kesibukan beliau dalam berbagai kegiatan. Tapi dari Partai Golkar, yang pertama kami mengapresiasi bahwa ada niatan dari Bapak Bupati yang hari ini memimpin sendirian untuk mengundang partai-partai koalisi pendukung Marcel Jafar dalam rangka pengisian jabatan Wakil Bupati yang lowong. Partai Golkar sebagai partai yang mengusung, salah satu partai yang mengusung paket Marcel Jafar, merasa bertanggung jawab atas sukses dan berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024. Nah, apa ukuran keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan itu, yaitu program dan kegiatan pemerintah pada akhir masa jabatan itu bisa terselenggara, bisa dijawab oleh kepemimpinan yang ada, yaitu melalui visi misi bupati, wakil bupati yang sudah tertuang dalam RPJMD, sebagaimana janji bupati dan wakil bupati pada waktu kampanye sebagai ikatan kontrak dengan masyarakat kabupaten ND yang memilihnya. Nah, hari ini realita yang kita hadapi bupati sendirian, karena atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, salah satu dari duet ini Pak Marcel yang kita cintai meninggal, dan posisi wakil bupati mengisi jabatan bupati, dan itu sudah 1 tahun yang lalu. Ya, sehingga Partai Golkar melihat bahwa dengan sekian banyak parameter ukuran keberhasilan pemerintahan selama 5 tahun yang tertuang dalam RPJMD, perlu ada pendampingan dari seorang bupati, dari wakil bupati. Karena sejumlah program dan kegiatan untuk dilaksanakan oleh 2 orang, bupati dan wakil bupati. Ya, betul bahwa bupati dibantu oleh birokrasi ASN yang ada, juga para asisten. Tapi sebagai penanggung jawab kebijakan keseluruhan itu adalah bupati dan wakil bupati. Sehingga dengan ukuran itu, kecepatan misalnya 80 km/jam untuk mencapai finish, hari ini realita kita hadapi bahwa kecepatan itu berkurang. Ya, apalagi kita sudah dilandai pandemi COVID hampir 1 tahun ini, sehingga di tahun 2021 butuh percepatan. Dan itu tidak bisa bupati sendirian. Partai Golkar memandang bahwa sudah saatnya wakil bupati ini diisi. Sehingga Golkar memandang bahwa mari kita teman-teman koalisi, kita bersatu hati, kita melihat bukan soal siapa figur, tapi visi dan misi bupati ini harus bisa terlaksana dengan baik. Baik, sebelum Pak Bupati kemudian mengeluarkan pernyataan akan mengundang, dan sampai hari ini belum mengundang, apakah di luar itu
para pemimpin partai sudah menginisiasi untuk bertemu terlebih dahulu begitu ya, sebelum akhirnya nanti bertemu dengan Pak Bupati yang juga adalah kader PDIP. Para partai-partai pengusung ini sudah ada agenda sendiri untuk kemudian berbicara terlebih dahulu, sepakat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPD 2 Golkar? Kami beberapa saat yang lalu, saya bisa sampaikan pada bulan Februari kami sudah bertemu. Kemudian pada bulan Maret kami sudah bertemu. Kemudian akhir pada bulan Juni kami sudah bertemu. Dan semua sepakat untuk segera jabatan ini segera diisi. Ya. Lalu ada kesepakatan bahwa setiap partai mesti mendapat rekomendasi tentang figur siapa yang diusulkan. Itu rekomendasi dari internal partai, apakah itu DPW atau DPP. Sehingga Golkar yang memang sejak awal di bulan Maret sudah mengusulkan, kami segera komunikasi dengan internal Golkar melalui hierarki provinsi dan pusat. Maka rekomendasi DPP itu sudah keluar sejak tanggal 10 September kemarin. Dan itu Golkar sudah merekomendasikan 2 nama. Dan melalui media ini saya bisa sampaikan bahwa 2 nama yang direkomendasikan oleh DPP, ini saya sebut berdasarkan rekomendasi DPP ya. Itu yang pertama Herman Yosewadi dan Bapak Dr. Domi Mere. Baik. Nah, 2 nama. Dua nama dari Golkar ya. Jadi ada sekian nama lainnya itu yang kemarin beredar, ini kemudian diputuskan oleh DPP, hanya 2 nama yang direkomendasikan. 2 nama, ya. Oke, baik. Dan beberapa waktu lalu kami juga sempat mewawancarai Partai Nasdem, ini mereka juga akan mengusung figur, namun namanya belum disampaikan begitu. 3 kali pertemuan dari partai koalisi yang katanya sudah ada kesepakatan, namun sampai dengan saat ini belum. Kira-kira kendalanya di mana nih, Pak Heri? Memang ada hal-hal yang tidak bisa saya publikasikan di sini, bahwa ya mohon maaf, ketika itu sudah sepakat pertama atau 2 nama, namun harus mendapat rekomendasi dari DPP sehingga ternyata Golkar mengeluarkan 2 nama, sehingga ini yang harus dirundingkan kembali, dirundingkan kembali. Dan saya ketika mendapat sinyal bahwa Golkar 2 nama, meskipun rekomendasi DPP itu belum terbit, ketika bulan Agustus saya sudah komunikasi dengan teman-teman koalisi secara informal tentunya, karena rekomendasi diri. Meskipun demikian, komunikasi saya lakukan dengan terutama dengan 6 partai koalisi lainnya. Dan ketika rekomendasi ini sudah terbit, tentu di internal Golkar saya harus sebagai ketua partai saya harus menjelaskan di teman-teman pengurus DPD 2. Kemudian Sabtu kemarin saya menjelaskan kepada teman-teman kecamatan untuk ini diketahui oleh mereka, sehingga mulai Senin kemarin saya secara resmi, kalau kemarin dengan informal, ya hari Senin kemarin saya dengan surat menyampaikan rekomendasi RDP itu. Ya, baik. Kepada 6 partai lainnya. Menarik ini ketika Golkar mengusung 2 nama, kalau beberapa partai lain menurut pengamatan kami ini mengusungkan calon tunggal begitu. Dari Golkar mengusung 2 nama, satu kita tahu adalah ketua DPD Partai Golkar, dan satu nama lainnya ini adalah nama baru yang baru muncul, yang pertanyaan publik kenapa nama tersebut muncul begitu dan bisa menjadi rekomendasi dari DPP, Pak Heri, kalau boleh tahu. Bagaimana? Dari Golkar ya? Ya, dari Golkar ini ada 2, satu kader Partai Golkar, Pak Herwadi sendiri, dan kemudian ada nama baru yang muncul, kemudian ini ada Pak Dr. Domi Mere. Apa alasan DPP kemudian juga memunculkan nama ini? Ya, itulah demokrasi yang terjadi di tubuh Golkar. Meskipun teman-teman media ikuti bahwa usulan dari bawah itu satu nama, ketika awal diwacanakan ada sejumlah nama, diputuskan satu nama, namun
demokrasi secara internal di Golkar itu bisa memasukkan nama lain berdasarkan pengamatan, penglihatan, usulan dari publik, apakah itu melalui tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh agama. Nah, ini yang digodok di DPP sehingga muncullah nama lain, nama terpedomi untuk disandingkan, diajukan oleh Golkar ke teman-teman polisi lainnya. Pak Heri, sebagai Ketua DPD 2, apakah Anda bisa memastikan dengan munculnya dua nama ini tidak ada dualisme dalam DPD Golkar di ND? Saya tidak, Golkar tetap solid, dan itu sudah saya katakan dalam pertemuan dari sudah saya sampaikan. Dalam pertemuan saya mesti menjelaskan, untuk menjelaskan kepada teman-teman pengurus, meskipun awalnya timbul berbagai persepsi, tapi sudah saya jelaskan. Kemudian teman-teman kecamatan juga saya jelaskan, sehingga hari ini solid Golkar mengusung dua nama itu untuk disampaikan kepada teman-teman koalisi lain untuk dipertimbangkan. Karena nanti secara bersama-sama dua nama, karena yang disampaikan ke DPR itu hanya dua nama. Dua nama. Nah, bahwa nanti teman-teman partai lain juga mengusulkan calonnya, tinggal kita diskusi di koalisi. Ada 7 partai, misalnya setiap partai dua nama rekomendasi dari DPP-nya masing-masing, maka kita perlu diskusi yang hangat untuk menentukan dua nama yang harus kita putuskan bersama untuk dikirim ke DPRD melalui Bapak Bupati. Ya, mudah-mudahan semakin banyak muncul nama ini tidak membuat proses ini semakin alot begitu Pak Heri ya, kita harapkan bersama. Ya, kita harapkan demikian. Ya, dengan bertambahnya usia Partai Golkar yang ke-56, ini Partai Golkar punya tema Partai Golkar Bangkit begitu ya? Ya, kita berharap di usia yang ke-56 ini Golkar dengan kepemimpinan Ketua Umum Bapak Erlangga kita bisa bangkit, dan mudah-mudahan tawaran dua nama yang diajukan oleh Partai Golkar ke teman-teman koalisi itu menjadi pertimbangan teman-teman koalisi untuk disepakati dan itu diusulkan ke DPRD melalui Bapak Bupati. Anda optimis kader dari Partai Golkar nanti yang akan mengisi ND2 begitu Pak Heri? Ya, harus optimis karena sebagai kader kita harus berjuang, komunikasi terus dilakukan dengan teman-teman koalisi lainnya supaya ini menjadi kesepakatan kita. Tidak cukupkah Pak Heri dengan latar belakang historis bahwa jabatan yang ditinggalkan oleh Ketua DPD 2 Golkar yang sudah meninggalkan kita ini bisa cukup kuat untuk mendorong kader Partai Golkar yang mengisi ND2 ini Pak Heri? Ya, tentu dengan kita berharap teman-teman lain juga bahwa Golkar menyadari bahwa kita punya hak yang sama. Kita punya hak yang sama karena diusung oleh 7 partai dan didukung oleh 2 partai. Jadi 9 partai yang mendukung Masud Jawar, 7 partai utama yang mengusung Masud Jawar ditambah dengan 2 partai yang lain pendukung itu P3 dan PBB. Nah, 7 ini kami 6 teman-teman partai yang lain kami berharap supaya untuk memberikan kesempatan kepada Golkar tentu dengan komunikasi yang kami lakukan supaya ini juga yang menjadi usulan dari koalisi nanti ditandatangani bersama untuk dikirim ke DPRD. Oke, baik. Dan kita tunggu bersama begitu ya. Mudah-mudahan tidak sampai di tahun 2021 nama wakil bupati ini paling tidak calonnya begitu ya sudah bisa kita dapatkan di akhir tahun 2020 ini Pak Heri ya. Siap. Baik. Ya. Terima kasih Pak Heri waktunya bersama Pro 1 RRI pagi. Saya minta waktu sedikit. Silakan. Iya. Sebagai ketua partai saya memberikan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman semua pengurus Golkar. Kita beberapa hari yang lalu tanggal 20 Oktober itu adalah hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-56.
dan mari kita solid bersama, maju bersama untuk memenangkan Partai Golkar. Baik, selamat ulang tahun Partai Golkar juga ya, mewakili Angkasawan Angkasawati kami ucapkan Pak Heri dan juga anggota kader-kader Partai Golkar di ND. Ya. Terima kasih Pak Heri, salam sehat, selamat pagi. Salam sehat. Ya, pagi.